Oke, selamat siang teman semua. Hari ini kita akan webinar dari Lampung, di mana pada webinar ini kita akan membahas terkait terkait maupun agensi, pertama yang merupakan seorang founder dari Royal Studio. Nah, baik. Untuk speaker kita kali ini, sharing session, itu akan komunikasi dari studio sejak tahun 2019 sampai sebelumnya. Jadi, banyak kita agensi seperti dari design, development, Oke, Mas Riko sendiri aman, Mas, untuk suara? Aman, cuman Oke. Oh ya, maksudnya perkenalkan, saya Rahman Lubis, saya dari SI Lampung. Kemudian kita akan sharing sesi. Kita udah mungkin dari Riko sendiri dipersilakan. Oke. Halo semuanya, teman-teman, selamat siang semua. Terima kasih udah join ke online sharing session ini. Juga thank you untuk teman-teman USAID yang udah invite aku untuk acara ini. Excited banget untuk sharing dalam perjalanan aku di bidang UI UX, terutama ngebangun agensi Oreli Studio dalam 5 tahun belakangan ini, 5 tahun sejak 2018. Nanti mungkin aku ada slide yang bakal di sedikit tentang materinya, tapi sisanya kita Q&A aja, kita interaksi aja. Dan kebetulan ini tidak terlalu banyak, jadi teman-teman banyak kesempatan untuk diskusi langsung, pengen tahu nanti apa yang jadi mungkin challenge teman-teman, atau misalkan hal apa yang ingin teman-teman diskusikan berkaitan sama UI UX design industry, atau mungkin nanti berdasarkan pengalaman aku juga sebagai freelancer dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu sedikit pembukaan dari aku sendiri. Mungkin dari UX di Lampung ada lagi yang mau disampaikan sebelum aku lanjut untuk sharing materinya. Tadi saya mengenalkan dosa di Lampung. Kami dari Lampung ngadain webinar memang tujuannya untuk sharing gitu, khususnya untuk teman-teman yang di Indonesia atau Lampung sekitar. Nah, kami mengadakan webinar ini ya tujuannya teman-teman yang luar dari Indonesia Lampung bisa ikut belajar dalam berkembang gitu. Mungkin itu aja Bang dari Oke, ya sepertinya masih agak kurang jelas tadi, tapi mungkin kalau dari UX di Lampung nanti ada yang mau disampaikan atau ada yang mau sampaikan ke aku, nanti bisa di chat aja, nggak apa-apa, nanti aku coba baca chatnya, karena memang dengarnya kurang begitu jelas, agak sedikit patah-patah ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sebelum aku mulai sharing, aku pengen tahu dulu dong, kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Ini ada sekitar 10 atau 11 orang yang join di siang hari ini. Boleh diketik nama dan juga asal, dan juga apa yang teman-teman pengen pelajari atau harapkan dari sharing session kita siang ini ya. Boleh diketik aja. Kalian kita kenalan satu sama lain. Sambil aku coba mempersiapkan slide-nya ya. Aku tunggu ya teman-teman untuk perkenalannya.
Oke, belum ada yang kenalan kayaknya di chat ya. Oke, ada. Pertama ada Mas Rian Syauki dari Bandar Lampung. Mungkin yang lain boleh diketik juga kenalan nama, juga asal, juga apa sih harapan teman-teman untuk bergabung di sharing siang hari ini, outputnya apa atau apa yang ingin teman-teman pelajari gitu. Siapa tahu nanti aku bisa sharing juga khusus untuk teman-teman gitu. Oke, ayo teman-teman yang lain yang belum kenalan boleh langsung chat aja nama, asal, dan juga ekspektasi atau harapan teman-teman mengikuti webinar atau online sharing session kita siang ini. Sebelum aku mulai materinya untuk sharing ya, boleh ditunggu. Pertama udah ada nih Mas Rian. Yang kedua, Mas Rian pengen ilmu untuk dapetin klien. Oke, mantap. Nanti mungkin aku bisa sharing juga dapetin klien kayak gimana gitu. Karena mungkin beberapa teman-teman di sini yang pertama kali belajar UI UX atau mungkin ada yang shifting dari misalkan full time designer mau jadi seorang freelancer, masih agak bingung, masih ada ragu, gimana sih kita bisa dapetin klien, apalagi kalau kita Aureli, kita tuh klien dari orang luar negeri, dan nanti mungkin aku juga bisa sharing sedikit-sedikit untuk teman-teman ya. Yang kedua ada Mas Muhammad Devan Haidar. Salam kenal Kak Riko, Bandar Lampung juga Kak. Pengen tahu keluh kesah Kak Riko buat agensi. Oke, halo Mas Devan dari Bandar Lampung. Salam kenal juga. Nanti aku sharing juga keluh kesahnya membangun agensi. Ini bagus pertanyaan atau topiknya. Nanti aku bakal sharing juga. Yang ketiga ada Mas Muhammad Dafa Putra Wibowo. Halo Kak, saya Dafa asal Bandar Lampung juga. Harapan bisa belajar kiat-kiat ngebangun kreatif agensi dari nol mungkin Kak. Oke, halo Mas Dafa. Kebetulan nanti pun di materinya aku bakal sharing juga kiat-kiatnya atau journey-nya dari nol sampai sekarang. Di Aureli ada sekitar 30 orang untuk untuk berkolaborasi, untuk execute project, untuk ngebangun bisnisnya dan lain-lain gitu. Aku bakal sharing juga. Oke, yang lain mana nih? Ada 13 orang di webinar kita siang ini. Sekarang yang udah kenalan baru 4 orang. Yang keempat ada Mas Muhammad Elvanza. Salam kenal Mas, saya Elvan dari Serang, Banten. Wah, ini dari Serang nih. Pengen belajar cara manage tim di agensi dan strategi produksi digital aset. Nah, pertanyaan menarik juga, manage tim di agensi dan strategi produksi digital aset. Kebetulan selain Aureli, aku pun sempat bikin satu tim yang fokus nge-build atau ngebangun atau menjual digital aset kayak template, mungkin template, illustration, icon, dan itu menjadi passive income yang lumayan sampai sekarang, tanpa aku harus bekerja, tanpa aku harus melakukan apapun, itu pemasukannya setiap bulan tuh masuk. Itu jadi salah satu hal yang menarik juga. Terus selanjutnya ada Mas Diki Hadianta, nama Diki Hadianta asalnya Bandar Lampung. Sisanya masih ada yang belum, mungkin masih malu-malu ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku tunggu juga yang lain buat kenalan, dan aku langsung mulai ya. Pengen mastiin dulu teman-teman, apakah teman-teman bisa melihat sharing share screen saya? Oke, kayaknya sudah. Oke. Oh, ini ada yang kenalan lagi, Mbak Yeni Mulia. Halo, saya Yen dari luar Lampung, dari Jawa Barat. Harapannya dapat insight terkait ngebangun agensi atau terjun berkarya bareng tim di agensi, meskipun saya belum di agensi untuk sekarang. Oke. Alright, sepertinya udah kelihatan untuk sharingnya, untuk share screen-nya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Riko Saptodimo. Aku founder juga managing director di Aureli Studio. Sedikit background tentang aku, nanti pun aku bakal sharing juga. Aku mulai desain UI UX atau menyemplung di industri UI UX dari tahun 2015, mungkin hampir 10 tahun yang lalu ya, atau sekarang udah 9 tahunan. Pertama aku mulai
pertama aku mulai karir path-nya sebagai freelance designer di tahun 2015. Waktu itu aku mungkin masih kelas 2 SMK atau umur 17-18 tahunan. Aku waktu itu langsung ikut-ikut kontes di situs-situs kontes desain internasional kayak 99 Design, Upwork, atau freelancer.com. Nah, lulus sekolah SMK 2017 dan 2018 setelah 1 tahun lulus sekolah, aku coba membangun satu agensi desain atau studio desain waktu itu. Dan itu sebelum Aureli yang sekarang. Waktu itu aku benar fresh graduate banget dari lulus SMK dan langsung ngebangun namanya Odora Studio, cuman fail, gagal, cuman bertahan sekitar 3 bulan. Waktu itu aku ajak teman-teman sekelasku untuk ngebangun studio itu, dan ternyata again pengalaman itu tidak akan bohong ya, aku nggak ada pengalaman secara manajemen, finansialnya, terus marketing, bla bla bla. Dan dari situ lanjut ke akhir 2018, aku barulah ngebangun Aureli Studio. Nah, Aureli Studio ini sekarang kita ada 30 orang di timnya dengan berbagai divisi. Ada divisi marketing, finance, HR, ada juga divisi execution untuk yang execute, ada juga animation, bla bla bla. Nah, dan kita fokus untuk kliennya itu dari luar negeri, hampir 100% itu dari luar negeri, mulai dari US, negara-negara Eropa, juga Australia, dan dari tahun 2018 mungkin ini tahun ke-6 kita berjalan untuk running si Aureli Studio ini. Oke, ini gambaran singkat tentang karir path aku, mulai sebagai seorang freelance designer, terus sekarang fokus untuk mengembangkan Aureli Studio. Next, nah ini kantor kita. Kita kantornya di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi kita kantornya itu di kampung sebenarnya. Lebih tepatnya di pinggir rumah aku sendiri. Jadi kita nggak punya kantor di kota besar. Karena memang pertama dari segi kebutuhan pun kita belum membutuhkan kantor yang harus ada di kota-kota besar. Karena klien kita biasanya dari luar negeri, kita nggak harus face to face atau meeting langsung atau pitching langsung dengan klien. Kedua, secara cost pun itu lebih murah, entah itu cost untuk biaya operasional di sini atau mungkin untuk membangun kantor ini, dan untuk operasional secara keseluruhan itu lebih murah dibanding kita harus di Jakarta atau mungkin kota besar ya. Nah, ini beberapa galeri lain dari kantornya Aureli. Kita ada beberapa space, kita open space untuk ruang kerjanya, sangat terbuka. Terus juga ada meeting room, juga ada tempat kitchen dan lain-lain gitu ya. Mungkin style startup ya, nggak begitu kaku. Dan kita pun di culture-nya atau budayanya di Aureli, kita pun nggak ada budaya terlalu kaku, entah dress code yang terlalu mengekang atau mungkin hal-hal lain yang begitu kaku gitu, dan aku nggak terlalu suka itu. Karena kita punya culture itu lebih casual, lebih santai, dan yang penting kita fokus orientasinya adalah ke hasil akhir untuk setiap project. Alright, itu sedikit gambaran tentang aku juga Aureli, background aku dan juga perjalanan Aureli. Let's deep dive ke journey-nya. So, the journey atau perjalanannya, let's back to 9 years ago. Mari kita kembali ke 9 tahun lalu. Aku bakal ceritakan step-step dulu aku mulai dari mungkin 0 sampai sekarang bisa bangun Aureli dan juga melanjutkan untuk nge-push Aureli untuk lebih jauh lagi. Nah, let's back to 9 years ago atau mungkin tahun 2015. Right. Nah, di tahun 2015, seperti yang aku sebutkan, aku mulai sebagai seorang freelancer, dan inilah komputer atau PC pertama aku waktu itu untuk cari-cari kontes, buat desain. Waktu itu aku mulainya nggak langsung ke UI UX,
tapi waktu itu lebih ke graphic design, buat banner, packaging, atau kadang-kadang bikin logo juga di kontes-kontes. Dan setiap pulang sekolah, aku ke kamar, terus coba buat desain untuk diikut sertakan di kontes. Dan inilah visinya, ini visinya kita beli itu mungkin 2 jutaan, itu 2,5 juta atau 2 juta, dan ini dengan keadaan yang seadanya, seperti yang bisa teman lihat. Karena aku belinya itu second, dari mungkin kalau nggak salah X Warnet gitu ya, CPC-nya itu. Karena ya lagi aku mempertimbangkan budget juga, aku harus bisa benar-benar memaksimalkan, karena memang aku istilahnya background secara ekonomi pun waktu itu nggak begitu banyak duit lah ya. Jadi aku ketika beli barang sebenarnya yang maksimal gas sebisa mungkin, semurah mungkin, dan bagaimana cara aku bisa terus memaksimalkan barang yang aku beli itu. Nah, ini visi pertama aku, mulai journey-nya di tahun 2015, dari sini pulang sekolah, ikut-ikut kontes, buat desain, mungkin ikut kontesnya bisa mungkin lebih dari 100 kontes ya, yang menang paling ya 10% lah paling gede dari 100 kontes itu, tapi mungkin karena emang aku suka dan juga aku enjoy, aku terus ikut-ikut kontes pulang sekolah, malam hari, dan secara konsisten gitu. Sampai pada akhirnya di beberapa bulan kemudian, di tahun aku, 15 Desember, aku bisa beli laptop waktu itu. Aku bisa beli laptop dengan hasil kontes-kontes itu, menang beberapa kali, dan beli laptop sendiri, tetap tapi second, tapi setidaknya aku bisa lebih produktif, aku bisa bawa laptop kemana-mana untuk ngedesain, ke sekolah aku bisa bawa laptop untuk ngerjain tugas dan lain-lain gitu. Next, 1 tahun kemudian, 15 Desember juga, aku udah bisa beli motor sendiri waktu itu. Beli motor kelas 3 SMK waktu itu, dari hasil desain, ikut-ikut kontes tadi. Salah satunya adalah yang paling besar dari 99 Design. Waktu itu aku sempat di 99 Design itu di tahun 2016-an kalau nggak salah. Aku dapat satu kontes itu $1.000, atau kalau sekarang mungkin rupiahnya 16 jutaan lah ya. Kalau rate-nya masih 16.000 gitu. 16 juta, dan itu nggak cuma satu kontes, aku ikut-ikut dan menang 1, 2, 3, terus ngemacu aku terus explore lebih dalam tentang desain, tentang UI UX, tentang tips-tips untuk berkarir di UI UX. Waktu itu aku juga salah satu bagian dari UX ID, teman-teman. Nah, tahun 2018, 19, 20, pokoknya sebelum COVID lah. Sebelum COVID aku sangat-sangat aktif di UX ID Bandung waktu itu. 2 atau 3 tahun itu aku aktif banget. Aku salah satu-satunya anggota yang domisilinya di luar Bandung. Jadi kalau misalkan teman-teman belum tahu, jarak Sukabumi Bandung itu sekitar 125 km. Tapi waktu itu karena aku antusias untuk ikut komunitas, untuk networking, untuk cari teman, untuk cari mentor, aku bolak-balik tuh 125 km untuk datengin acara-acara UXI di Bandung, dan juga sebagai volunteer waktu itu. Volunteer selama 2 tahun lebih di UXI di Bandung. Gitu. Nah, di sana aku banyak belajar. Pertama dari komunitas itu, pertama aku belajar tentang tren. Oh, apa sih yang lagi happening di tren UI UX itu. Jadi aku tahu tuh, dibanding aku cuma diam di rumah, atau cuma diam di Sukabumi, atau cuma diam di kampung gitu. Yang kedua, aku dapat networking banyak, aku dapat mentor-mentor baru. Waktu itu kan aku masih benar-benar newbie banget ya. Aku masih fresh graduate lulusan SMK, terus gak ada pengalaman kerja, nggak tahu di perusahaan itu desain proses itu kayak gimana, terus tren UI UX itu kayak gimana, tools-tools yang lagi happening itu kayak gimana. Nah, dengan ikutnya aku ke komunitas UX ID Bandung, aku dapat pencerahan, mentor baru, tanya-tanya, oh ini kenal sama si A, si B, si C gitu. Nah, mungkin salah satu kelebihan juga mungkin ya buat teman-teman yang ikut komunitas adalah
teman-teman tadi, pertama bisa networking, bisa dapat banyak teman baru. Yang kedua, teman-teman bisa juga mendapat referensi-referensi baru atau melihat apa yang sedang happening di luar sana. Halo Mas, kayaknya itu belum jadi mute ya untuk hostnya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, yang ketiga, salah satunya adalah belajar untuk berkomunikasi. Itu penting banget, teman-teman. Waktu itu aku di komunitas salah satu yang paling muda di komunitas. Sisanya ada yang lulusan kuliah, ada yang udah kerja, ada yang udah nikah dan lain-lain. Aku masih kecil, lulusan SMK gitu. Tapi dari situ aku punya pengalaman proses untuk lebih dewasa, komunikasi dengan yang lebih senior dan lain-lain gitu. Itu bekal yang benar-benar berharga banget sampai sekarang menurut aku sih. Oke, next. Nah, ini gambaran rumahku dulu waktu ngebangun Aureli. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat, keadaannya ya seperti ini rumahku dulu. Lihat di keadaannya apa ya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Sundanya itu bilik ya, bilik itu kayak ya bambu gitulah ya. Nah, tapi ya again, karena mungkin aku benar-benar passionate, aku benar-benar serius dan benar-benar terus, aku nggak mempermasalahkan apa yang aku punya waktu itu ya. Apa yang aku punya, apa yang aku bisa, aku cuma fokus ke apa yang aku bisa lakukan untuk improve diri aku sendiri, juga nge-improve skill set aku gitu. Nah, dari situ terus berkembang, dan sekarang di Aureli kita lagi ada 30 orang dengan berbagai background, ada yang dari luar daerah, ada yang dari Jabodetabek, ada yang pendidikannya bagus, dan ada pokoknya berbagai background, diverse banget ya, dari background di Aureli itu. Dan sekarang aku banyak belajar juga dari mereka nih sebagai leader. Aku bisa belajar pertama, oh ini ada orang marketing nih udah punya pengalaman, aku belajar juga dari orang marketing. Terus ini ada UX designer yang udah pengalaman banget dan pro banget, aku bisa belajar dari mereka gitu. Jadi ketika aku mencari teammates atau mencari anggota tim baru di Aureli, aku pastikan pertama, selain pengalaman dan juga attitude, aku juga harus memastikan aku pun nanti bisa belajar banyak dari mereka gitu. Jadi aku pun bisa terus berkembang secara personal, skill set, soft skill atau hard skill aku bisa terus berkembang gitu. Nah, sekarang ada 30 orang di tim, ada animation, divisi, ada animation, ada illustration, ada UX, ada UI untuk yang belum aku sebut tadi. Dan sekarang kita ada beberapa kolaborasi juga untuk beberapa project dengan desainer ternama di Indonesia, atau UX, terutama untuk UX design prosesnya, karena orang sendiri kita benar-benar strongnya itu di visual, juga custom illustration. Kalau teman-teman lihat di Dribbble, Aureli Studio, atau mungkin di Instagram Aureli Studio, kita benar-benar strong di visual juga custom illustration. So, itu sedikit gambaran dari journey aku pertama kali sebagai seorang freelancer, terus masuk membangun satu desain studio, gagal, terus bangun lagi Aureli sekarang, alhamdulillah berjalan 6 tahun lebih, sekarang Aureli terus berkembang, terus aku push the limit untuk semua tim Aureli, gimana caranya Aureli itu bisa terus punya service yang maksimal, juga punya mimpi yang jauh seperti namanya, CV Aureli menuju bulan atau to the moon. Jadi aku punya mimpi Aureli itu nggak cuman the best dalam satu platform atau cuman the best dalam satu service, tapi aku pengen Aureli itu punya banyak nanti bisnis di bawahnya, dan itu punya service yang top notch atau punya service yang the best juga gitu. So untuk UI UX ini adalah starting point untuk Aureli. Ketika nanti UI UX ini bisa disebut udah oke, service-nya Aureli, mungkin kita bakal ada service lain atau mungkin ada produk lain yang bakal aku kembangkan juga bersama tim Aureli.
Oke, next aku izin minum dulu ya. Ada sedikit slide tambahan. What I learned when building O'Reilly, apa sih yang aku pelajari ketika membangun O'Reilly sampai sekarang ya? Pertama adalah leadership. Nah, lagi aku itu nggak ada pengalaman di perusahaan, aku lulus SMK langsung bangun O'Reilly, aku nggak tahu cara memimpin orang karena aku nggak ada background leadership juga. Tapi sejauh ini yang paling aku pelajari adalah gimana caranya aku sebagai leader itu bisa mengakomodir timku untuk menghasilkan output yang maksimal. Gimana caranya aku bisa memfasilitasi mereka, gimana caranya mereka bisa perform semaksimal mungkin untuk tujuan yang kita udah set bareng-bareng. Contohnya misalkan di divisi marketing nih, gimana cara aku bisa support mereka, entah memberikan bantuan secara mungkin menyemangati mereka, juga menanyakan mereka, meminta feedback apa sih kira-kira yang tim marketing butuhkan untuk men-achieve targetnya. Oh, kayaknya butuh device ini nih. Oh, kayaknya butuh subscribe tools ini nih. Oh, kayaknya butuh belajar ini nih, butuh buku ini. Nah, biasanya aku support juga mereka nih. Oh, dia tuh butuh device ini untuk maksimalin. Ya udah aku coba cek reasonnya apa. Kalau udah oke, barulah aku approve dan go gitu. Nah, selain itu, selain aku mencoba support tim aku di leadership ini, yang kedua adalah gimana caranya aku bisa pede juga nih. Pede dalam artian kita kan sebagai leader ya, sebagai pemimpin. Kita harus percaya diri juga untuk memimpin tim kita. Aku memang cuma lulusan SMK, tapi timku ada S1, S2, ada yang lulusan luar negeri. Nah, kalau misalkan leadernya nggak pede untuk memimpin mereka, otomatis mereka pun nggak bakal terlalu percaya sama leadernya atau sama pemimpinnya. Kayak, lah ini pemimpin gua kok kayak nggak percaya diri gitu, kok kayak nggak punya value, nggak punya pengalaman. Nah, kepercayaan diri ini penting juga bagi seorang leader atau seorang pemimpin yang aku pelajari. Yang ketiga adalah trust atau kepercayaan. Kita kan, aku kan mempunyai banyak hal yang harus aku lakukan dalam satu waktu untuk memanage O'Reilly. Misalkan nih, harus memikirkan pertama marketing, gimana caranya nih si marketing ini bisa terus maksimal. Kedua, memikirkan customer relationship, gimana caranya customer itu bisa tetap happy, bisa tetap terassist dengan baik, atau bisa hasil itu outputnya itu bisa maksimal. Ketiga, memikirkan juga kayak hal-hal yang berkaitan sama administrasi, entah itu perpajakan, entah itu finance, entah itu HR. Nah, banyak banget hal yang aku pikirin dalam satu waktu setiap harinya, dan dari situlah aku mendelegasikan ke tim-tim aku untuk melakukan pekerjaan yang memang tidak mungkin aku bisa kerjakan semuanya dalam satu waktu. Dan ada hal yang aku nggak suka juga beberapa. Misalkan nih, aku nggak suka hitung-hitungan atau aku nggak suka finance, ya udah aku cari orang finance yang bisa ngebantu aku. Kayak ngurus-ngurus invoice atau mungkin ngerekap kebutuhan untuk vendor, untuk pajak, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya leader itu punya trust ke timnya. Meskipun memang kadang-kadang ada satu dua hal yang memang nggak sesuai sama ekspektasi, itu normal. Karena tim kita itu bukan diri kita gitu. Jadi kita nggak bisa berekspektasi ke tim kita sesuai dengan apa yang kita mau seutuhnya. Pasti ada satu dua hal yang memang tidak sesuai. Dan itulah memang hal yang harus kita toleransi dan kita coba improve sebagai leader. Nah, pertama ada leadership. Itu beberapa hal yang aku pelajari tentang leadership. Next, resistance and consistency. Hal kedua yang aku pelajari ketika bangun O'Reilly ini adalah resistance dan konsistensi. Kayak ngebangun usaha, apalagi dari nol, tanpa pendanaan, tanpa pengalaman, itu nggak mudah, kawan-kawan. Nggak mudah sama sekali. Kita harus resisten, kita harus kuat, dan juga konsisten. Contohnya misalkan ketika satu hal itu nggak sesuai sama harapan kita nggak boleh menyerah. Gitu. Kalau capek, ya normal, kita capek, kita istirahat, just take break. Tapi jangan sampai give up, jangan sampai menyerah. Gitu. Kita coba lagi besoknya.
Ada lagi problem B, misalkan, oh ini ada tim yang nggak perform nih, dia malah jadi toxic. Nah itu kan jadi beban juga buat leader atau bagi owner ya. Lah ini timnya bisa toxic ke yang lain. Coba pelajari apa sih yang bisa kita lakukan, terus apa hal yang bisa kita antisipasi untuk apa hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membangun suatu usaha atau contohnya desain agensi atau studio, nggak punya mental yang resistance, juga konsistensi yang jelek, percaya nggak bakal kuat. Itu memang suatu kewajiban yang harus teman-teman miliki. Resistance, konsistensi. Resistance dengan tekanan secara mental, terutama mental, entah ketika pemasukan kecil, entah ketika ada klien komplain, entah ketika ada tim yang problematik, entah ketika ada sesuatu yang emang itu menguras pikiran kita, itu harus benar-benar dipertimbangkan dan juga benar-benar make sure teman-teman bisa handle itu dengan semaksimal mungkin. Itu hal yang kedua tentang resistance dan juga konsistensi. Hal yang ketiga adalah stay relevant. Di dunia desain, apalagi secara umumnya di dunia teknologi, perkembangannya kan cepat banget ya. Contohnya aku dulu 2015 itu aku mulai ngedesain itu masih pakai Photoshop, dan juga waktu itu ketika mau kirim file ke klien itu kita harus ekspor to JPG, terus klien review, atau ketika mau ngasih feedback klien itu harus upload, kalau misalkan teman-teman masih familiar namanya Redpen. Redpen itu situs jadi untuk ngasih komen, jadi si desain kita diupload ke sana JPG-nya, nanti si klien kasih komen di Redpen itu. Nah kalau sekarang kan kalau pakai Figma itu udah bisa komen, bisa langsung komunikasi, bisa almost everything can be done in Figma gitu. Nah dulu itu kan pertama Photoshop, kedua ada namanya Sketch. Sketch itu waktu mungkin 2018 ke atas, dan ada juga Adobe XD. Nah sekarang udah ada Figma, dan mungkin nanti ada tools-tools lain. Terus secara tren itu beda-beda, setiap tahun itu ada tren baru, ada style baru. Terus juga mungkin secara challenge yang lain, misalkan, oh AI, apakah AI ini bisa menjadi ancaman untuk UI UX designer atau malah membantu kita? Nah itu kan kita harus stay relevant, kan? Kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang lagi happening, apa yang kita bisa adapt, apa yang bisa kita pelajari next-nya gitu. Next, and so much more. Pastinya banyak banget juga hal yang aku pelajari di 5-6 tahun ini ngebangun O'Reilly. Banyak banget, dan pastinya nggak bakal cukup aku sharing satu one by one, satu persatu di sini. So, itulah kenapa aku siapin Q&A atau siapin tanya jawab, sesi tanya jawab, karena emang dari awal aku niatnya nggak terlalu banyak kasih materi, yang penting ada gambaran, dan sisanya kita tanya jawab aja. Jadi teman-teman bisa bertanya sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tahu, dan juga aku bisa jawab sesuai dengan apa yang aku tahu. So, mungkin teman-teman yang mau bertanya, ini udah ada satu pertanyaan dari Mas Diki kayaknya, dan sisanya teman-teman bisa langsung komen aja ya, komen, ketik pertanyaannya, dan aku insya Allah bakal jawab semaksimal mungkin. Sambil aku break dulu untuk minum ya. Ditunggu ya untuk pertanyaannya. Boleh nanya secara lisan, boleh. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nanya secara lisan, boleh juga open mic-nya aja. Oke, sebelumnya aku coba bahas dari pertanyaan pertama dulu, dari bagaimana caranya Kak melakukan pendekatan terhadap sebuah proyek baru mulai dari awal hingga pengiriman akhir. Oke, so pendekatan untuk melakukan proyek baru atau ke sebuah proyek baru. Pertama, di marketing itu kita harus punya differentiation.
Differentiation itu apa sih yang menjadi pembeda kita dengan desainer lain? Apa sih yang beda kita dengan studio lain? Gitu. Nah, lagi seperti yang aku sebut sebelumnya, Orel itu punya differentiation di visual dan juga custom illustration. Nah, apa sih pentingnya differentiation itu? Aku bakal bahas juga. So, differentiation itu nggak harus dalam satu hal ya. Misalkan nih, differentiation itu harus misalkan pembedanya di warna atau di style, nggak harus selalu itu. Banyak banget differentiation-nya. Ya, differentiation itu banyak banget kategorinya. Pertama misalkan dari desain nih, bisa aja differentiation-nya itu secara service kita lebih maksimal, entah kita timnya lebih profesional, atau lebih mungkin lengkap, dan lain-lain. Bisa juga differentiation secara style, bisa. Style kita lebih ke anak-anak, atau lebih ke fun, atau misalkan lebih ke serius, kalau desain visualnya. Differentiation juga bisa dari secara harga. Tapi harga ini biasanya ketika semakin murah si harga suatu service atau jasa, biasanya mereka itu nggak punya differentiation yang kuat. Pada akhirnya mereka itu perangnya itu di merendahkan harga mereka gitu. Sebaliknya, kalau kita punya differentiation yang kuat, punya positioning yang kuat, seberapa mahal pun harganya, ketika ada emang klien yang memang udah cocok dengan service kita, dia pasti ngejar. Nah, itu pertama. Kita harus coba membangun differentiation dari sekarang. Apa yang menjadi pembeda? Nah, contohnya di Oreli tadi visualnya, kalau Oreli itu secara overall kelihatannya itu fun, colorful, joyful. Nah, ketika ada klien yang datang ke Oreli untuk menanyakan satu project karena dia rasa style Oreli itu sesuai dengan kebutuhan project mereka atau sesuai dengan target market mereka atau target user mereka atau bisnis mereka. Di banyak pengalaman aku, kita punya power untuk menaikkan harga lebih besar. Contohnya, let's say satu klien udah suka banget sama style Oreli dan dia pengen banget kolaborasi sama Oreli. Kita kasih proposal misalkan 100 juta. Nah, terus kliennya ngomong, ini bisa nego gak nih? Mungkin 85 juta gitu. Nah, terus kita skip nih di 100 juta harganya. Oh, nggak bisa, kita pengen 100 juta gitu. Nah, secara journey-nya, client journey, kan klien itu udah benar-benar suka banget sama kita. Biasanya, kalaupun kita tetap menahan harga dari 100 juta, dia bisa mengikuti apa yang kita mau. Karena tadi, dia udah suka banget sama kita. Itu yang pertama, pentingnya differentiation. Yang kedua adalah first impression. First impression itu ketika gimana caranya teman-teman bisa membuat first impression yang maksimal ketika pertama kali pitching, pertama kali meeting atau initial call sama calon klien. Nah, ini penting juga, jangan sampai kita punya portofolio yang bagus, kita punya style yang unik, yang emang sulit ditiru sama orang, tapi ketika ada klien yang datang, terus kita pertama kali meeting, langsung kita nggak prepare, kita nggak menyiapkan secara kata-kata atau secara visual penampilan kita nggak maksimal, klien tuh pasti mikir lah, ini serius gitu, ini bisa gak sih dia gitu, dia capable gak sih. Nah, itu first impression penting banget. Gimana caranya teman-teman bisa kelihatannya itu niat banget pengen ngobrol sama si calon klien ini dan pengen tahu problem dia. Nah, ulik problem mereka, apa yang mereka menjadi masalah apa yang mereka punya. Pokoknya kurangi dulu untuk menjelaskan siapa kita, tapi lebih banyak menanyakan apa problem mereka. Ketika kita udah tahu problem mereka A, B, C, D, barulah kita kasih solusi dengan expertise kita. Expertise kita apa sih? Oh, problem misalkan, oh saya tuh pengen punya aplikasi untuk anak-anak kecil, misalkan SD sampai SMP untuk e-learning mereka di rumah. Oh iya, kita ulik lagi, terus runtut, nanti baru kita tawarkan solusi gitu. Nah, oh iya, kita kebetulan Oreli itu punya service custom illustration. Kayaknya bakal cocok dengan anak kecil yang suka illustration yang fun, yang menarik, engaging. Nah, itu salah satunya juga. Terus, yang terakhir adalah communication.
kan ketika proses pitching itu kan nggak gampang ya, nggak cepat juga. Ada memang proses pitching kan bisa cuman ya 1-2 hari selesai. Ada juga yang kalau orangnya sampai 1 bulan gitu, karena kita harus prepare everything, semuanya harus kita pastiin, semuanya portfolio kita kirim dan lain-lain. Communication penting. Mungkin nggak harus fast respon, tapi harus selalu respon. Gitu. Jangan sampai si kliennya nanya hari Senin, kita responnya di hari Rabu gitu. Nah, kita respon, meskipun nggak harus selalu fast respon. Mungkin kita punya kesibukan atau agenda lain, tapi lihatkanlah excitement kita ke klien gitu. Semangat kita untuk execute project itu. Nah, itu beberapa tips ya buat teman-teman yang mau pitching atau mau deal-dealan di project awal. Nah, balik lagi ke Mas Adrian Hazmar yang mau nanya secara langsung, boleh open mic aja sekarang. Aku tunggu ya. Oke, makasih kesempatannya Mas Riko. Jadi sebelumnya mau ini dulu, saya baru aja bikin agency juga, dan kebetulan kemarin pas lagi konsepin dan lain-lain, Aurel itu jadi salah satu referensi kita juga karena kelihatannya kayak udah oke banget gitu. Nah, pertanyaan saya di sini mungkin ada 2 pertanyaan ya Mas. Yang pertama, gimana cara Mas Riko ketika awal-awal gitu mengatasi apa ya, bisa dibilang mungkin rasa insecure atau mungkin minder ketika melihat studio-studio lain yang udah gede gitu. Karena saya sendiri pun ketika pengen memulai, karena tuh rasanya fluktuatif, karena tuh kayak semangat pas kita lihat referensi-referensi gitu kayak studio lain, kayak wah ini studio udah pada gede gitu. Kira-kira kita bisa bersaing nggak ya? Atau mungkin ada perasaan bisa nggak ya kayak mereka yang di satu sisi ya bisa jadi penyemangat, di sisi lain juga bisa malah bikin gitu dengan tanda kutip ya. Itu perasaan awal. Terus yang kedua, mengenai mungkin mirip sama pertanyaan Mbak Alvina Rizky nih untuk cara rekrut tim awal-awal gitu. Mungkin saya lebih mempertanyakan di bagian legalitasnya Mas, karena saya juga kebetulan bikinnya itu bentuknya CV, dan Mas Riko juga tadi nyebutin kalau Aurel itu CV gitu ya. Ada ini nggak Mas, karena saya mikir ketika kita hire permanen karyawan gitu, FTE full time, pegawai gitu, kan ada kemungkinan ada risiko depannya. Gimana sih cara Mas Riko menghitung itu? Sedangkan kalau di CV sendiri kan ketika ada terjadi pilot atau apapun itu, ya bisa kena si owner, sekutu aktif gitu yang bakal menanggung itu, bukan badan usahanya gitu. Gimana sih cara Mas Riko memperhitungkan itu semua gitu biar lebih oke aja untuk antisipasinya ketika terjadi apa-apa? Mungkin itu sih saya Mas. Makasih. Thank you Mas Adrian udah mau nanya langsung ya. Pertama, pertanyaannya menarik nih. Gimana cara kita bisa nggak insecure dengan diri kita dan juga melihat studio-studio lain yang udah mungkin besar, kita lihat besar, lebih oke. Padahal kita tuh baru aja mau mulai gitu. Pesan aku, never compare yourself gitu. Jangan pernah membandingkan diri kita. Kenapa? Karena pasti beda. Semuanya pasti beda. Gak ada yang bisa satu apple to apple kita bandingkan. Misalkan nih, kita baru aja memulai studio di tahun 2024. Terus kita bandingkan dengan studio yang sudah mulai di tahun 2010. Lah, gak usah insecure ya, mereka itu udah journey-nya udah mungkin 14 tahun untuk ngebangun studio ini. Ya wajar lah, mereka udah besar gitu. Jadi memang itu salah satu challenge juga buat aku di awal untuk memastikan bahwa aku tuh bisa percaya diri, lagi kepercayaan diri tadi ya. Waktu itu sampai sekarang konsep aku untuk diri aku sendiri adalah fokus ke diri aku sendiri, fokus ke journey-nya Aureli, apa yang bisa kita improve, dan apa yang bisa kita tambah untuk memajukan Aureli. Masalah studio lain udah besar, atau masalah perusahaan A sudah sampai mana A, jadi ya itu journey mereka, itu bukan journey kita. Kalau aku sendiri ya udah fokus ke journey aku sendiri, apa yang aku bisa improve, apa yang aku bisa lakukan, dan itulah yang bisa aku kontrol, bukan hal yang di luar kontrol kita. Nah itu yang pertama. Kedua, balik lagi ke konsistensi tadi ya, juga resistance. Mood kita atau motivasi kita naik turun. Itu normal, sampai sekarang pun aku masih merasakan itu.
jangan berpikir kayak orang-orang yang udah punya perusahaan besar itu nggak kemudian gitu, nggak moodnya atau motivasi nggak naik turun gitu. Ya normal, kita semua just normal human, kita semua manusia biasa. Kadang-kadang motivasi kita wah di atas banget, kadang-kadang turun. Nah, PR-nya adalah balik lagi gimana caranya kita bisa bertahan ketika motivasi kita naik, kita nggak terlalu nggak over confidence, bertahan ketika motivasi kita turun, kita nggak menyerah. Nah, itu memang yang aku lihat karakteristik orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan besar atau maju, karena kan aku suka banget tuh baca-baca buku biografi pengusaha atau CEO atau founder gitu. Mereka itu ketika hadapi challenge atau tantangan, ya namanya misalkan kecewa, down, burnout-nya itu normal, tapi mereka tuh istirahat bukan menyerah. Nah, itu mungkin PR-nya buat kita untuk teman-teman yang baru memulai. Itu normal, journey-nya kayak gitu semua, mungkin almost everyone journey-nya bakal kayak gitu. Bukan cuman kalian aja gitu. Nah, PR-nya adalah kontrol diri kita tadi. Kita gimana caranya bisa konsisten dan juga resisten. Nah, gimana caranya bisa resisten kalau aku sendiri nih, ketika lagi burnout, capek atau demotivation atau motivasi aku lagi turun, aku biasanya ya udah break aja dulu, nggak apa-apa, jangan terlalu memaksakan diri. Ya, kadang-kadang mungkin aku kalau misalkan teman-teman yang follow Instagram aku kadang-kadang keluar kota, jalan-jalan. Kalau sekarang ya, kadang-kadang motoran, aku hobi motoran. Ya take break aja dulu, nggak apa-apa. Take break, terus coba ngobrol sama diri sendiri. Aku sering kayak gitu. Ngobrol sama diri sendiri, kenapa sih, apa sih yang menjadi tantangan. Kadang-kadang problemnya adalah di pikiran kita sendiri gitu. Kita terlalu banyak memikirkan hal yang di luar kontrol kita, yang pertama. Yang kedua, kita memikirkan hal-hal yang emang itu tidak nyata. Gitu. Kita overthinking jadinya. Takut A, B, C, D. Padahal itu tidak akan terjadi. Atau tidak nyata. Nah, itu memang challenge secara personal ya. Untuk kita untuk membangun usaha baru. Aku sekarang pun udah ada 4 usaha, semuanya hampir sama. Semuanya hampir mirip-mirip challenge-nya. Tapi intinya balik lagi ke diri kita. Kita bisa ngontrol diri kita tetap konsisten dan juga resistance. Lingkungan pun ngaruh, teman-teman. Balik lagi kayak cerita aku tadi, aku ikut komunitas, aku suka networking, cari mentor baru, cari orang baru untuk memotivasi diri kita itu. Dan ketika aku melihat orang yang punya pengalaman lebih jauh, melihat pengusaha yang udah punya usaha lebih besar dan aku bisa ngobrol sama dia, salah satu hal yang aku tanyakan itu sama, gimana caranya mereka bisa bertahan ketika mereka lagi down atau demotivation atau sedang menghadapi suatu masalah atau problem. Nah, itulah yang aku pelajari dari mereka. Ya, mereka tetap sama aja, capek dan lain, tapi tetap berjalan sedikit-sedikit. Meskipun capek ya, yang penting ada progress sedikit-sedikit. Nah, itu sih yang aku pelajari dan aku rasakan juga. So, don't worry, itu normal. Semua yang mau mulai pasti ada banyak keraguan, banyak banget tantangan dari diri sendiri. Apalagi dengan orang nyeletuk dikit, oh iya ya, kayaknya aku gak bisa. Oh, lihat orang sampai udah achieve kayaknya aku nggak bakal bisa kayak gitu deh. Orang udah sampai sana. Nah, itu normal kok. Don't worry. Itu normal, cuman balik lagi ke diri kita. Kontrolnya kayak gimana. Next, ke pertanyaan kedua soal hiring ya. Hiring aku banyak banget juga pengalaman berharga. Memang ketika kita hire seseorang, apalagi kita yang baru memulai, itu resikonya gede banget ya. Apalagi misalkan nih, kita salah hire, terus malah merugikan perusahaan, merugikan semua tim. Malah backfire atau malah bumerang buat kita gitu. Dan kita malah berantakan nanti, bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau model yang O'Reilly pakai sekarang itu kita pakai beberapa layer untuk filtering atau screening calon member kita. Pertama, bisa juga kita pakai project based model dulu. Misalkan nih, kita ada satu orang potensial, atau misalkan ada yang apply ke kita, terus kita jangan langsung kontrak full time gitu. Kita kasih aja dulu task, small task, atau project-project kecil. Nih, 1, 2, 3 project misalkan. Kita nilai pertama,
quality kerjaannya, apakah udah sesuai belum sama standar kita. Kedua, secara communication, itu penting juga. Ketiga, personality-nya cocok gak sama culture kita, atau budaya kita, atau perusahaan kita. Nah, itu penting banget. Jadi kita bisa kasih small task dulu, atau small project dulu, buat ngetes nih, 1, 2, 3 project. Nanti kalau udah oke, bisalah kita move to, entah, bisa aja kita kontrak beberapa bulan, atau 1 tahun dulu nggak apa-apa, jadi jangan langsung karyawan tetap. Nah itu juga yang aku lakukan dulu, itu mungkin ya balik lagi aku nggak ada pengalaman, belum ada HR, pokoknya semua tim di awal itu aku pastinya ya udah berarti karyawan tetap semua full time gitu. Nah itu agak beresiko sebenarnya. Kalau sekarang aku lebih berhati-hati karena lagi udah ada HR, mereka ngasih tahu, oh mending kita kasih small task dulu, mending kita kasih kontrak dulu mungkin berapa bulan atau 1 tahun. Nah nanti kalau udah oke, mungkin perpanjang kontrak. Nanti kan kalau nggak salah ada berapa tahun maksimal ya untuk kontrak tahunan itu. Kalau udah maksimal, atau misalkan belum maksimal kontraknya, misalkan masih ada jatah kontrak lagi tapi dia udah perform bagus dan udah sesuai, udah kita kasih full time untuk karyawan tetap misalkan. Ya itu mungkin ya step by step aja sih. Karena memang hiring proses ini kan tricky banget apalagi kita di awal-awal tuh kita gak ada HR kan, gak ada orang yang bisa bantu kita interview, ngasih pertanyaan yang tepat, coba menganalisa background-nya, apakah orang cocok atau enggak, itu kan kita melakukan sendiri sama dulu. Dan ya 1 kali 2 kali salah hiring itu normal. Again, that's part of process. Tapi nanti ketika kita udah lebih mature, lebih naik, udah punya revenue lebih besar, kita bisa hiring HR. Jadi yang bantu kita lebih profesional, kita nanya ke mereka, konsultasi ke tim kita. Itulah pentingnya kita hire orang yang jauh lebih pintar dari kita sebagai owner. Itu penting banget dan wajib. Jangan sampai kita mindsetnya kayak gini, jangan sampai, gua mah nggak mau hiring orang-orang yang lebih pintar dari gua, takutnya gua dikibulin, takutnya gua dibodoh-bodohin gitu. Nggak kayak gitu, mindsetnya kebalik. Kalau mindsetnya kayak gitu, kita yang lebih pintar di tim, otomatis tim itu stuck-nya ya di kita. Sebaliknya, kalau tim kita lebih pintar dari kita, ketika kita ada ide, kita ada sesuatu yang pengen kita lakukan, kita share ke tim itu bisa bantu kita. Oh, dari marketing harusnya kayak gini bagusnya, dari HR kayak gini, dari finance kayak gini pertimbangannya. Misalkan contohnya mengambil decision 2025 nanti goalsnya apa, terus dari HR nanti harus hiring orang apa aja untuk merealisasikan si goalnya. Terus dari finance untuk proses hiring itu butuh berapa nanti penggajian itu ngebantu banget. Jadi nanti kalau timnya udah lebih solid, kita tuh bisa istilahnya banyak menteri-menterinya lah yang bakal ngebantu kita. Sama emang kita tadi bisa konsisten dari fase-fase kecil sendiri, sedikit-sedikit. Kalau udah lebih solid, kalau orang sekarang ya alhamdulillah udah lebih komplit, jadi ya nggak begitu ribet lah. Oh butuh ini perpajakan, ada orang pajaknya, finance ada HR, ada marketing, butuh ini ada timnya gitu. Jadi ya lebih fleksibel lah sekarang. So itu mungkin untuk jawaban Mas Adrian, semoga menjawab ya 2 pertanyaannya. Thank you, menarik banget. Next untuk pertanyaan selanjutnya yang ada di komentar adalah Mas Muhammad Dafa. Mau nanya Kak, cara klien secara worldwide gitu gimana awalnya? Apakah ada satu platform buat hal itu? So untuk dapetin klien internasional atau worldwide itu banyak banget caranya. Pertama, kalau O'Reilly itu kita strong banget di dribble. Dribble itu kita udah ngebangun profile, atau aku sendiri udah mau profile dribble dari tahun 2016 atau mungkin 8 tahunan lah ya, 8 tahunan sampai sekarang. Ya, 8 tahunan. Bisa juga teman-teman ikut kontes di situs-situs yang aku sebut tadi, freelancer.com, 99 Designs, atau bisa juga teman-teman ikut bid di Upwork. Itu sekarang lagi rame juga Upwork. Teman-teman bikin profile di sana, kuatin portfolio, ngebit project di sana, dapat klien luar negeri. Atau bisa juga teman-teman ngebangun personal branding, kayak misalkan Kuku Aldi kalau di UX, atau Rio Purba, atau mungkin Hadidya gitu. Nah, mereka kan ngebangun personal branding supaya profile atau brand mereka itu terkenal, entah itu brand
perusahaan atau personal branding buat konten, sharing, atau mungkin hal-hal yang bisa ngenaikin awareness mereka gitu. Nah itu ngebantu juga. Ketika nanti searching klien, oh UI UX designer di Indonesia misalkan dari klien US, yang kelihatan pasti si orang-orang yang punya personal branding yang kuat gitu. So banyak banget sih sebenarnya cara, bisa juga lihat networking. Misalkan teman-teman yang suka traveling nih, bisa teman-teman pergi ke Bali misalkan. Networking itu banyak banget kan, mulai pebisnis di Bali. Kan di Bali itu pusatnya apa disebut vacation atau orang-orang bule atau pengusaha-pengusaha barat atau luar negeri lah ya. Luar negeri yang emang mau take break gitu kan. Di Bali itu banyak. So banyak cara. PR-nya adalah ya gimana kita bisa explore cara itu dan kita bisa konsisten dan fokus gitu. Kita jangan melakukan semua cara itu secara sekali bangun personal branding, one by one aja. Oh, personal branding dulu boleh, misalkan 1-2 tahun kita lanjut ke networking, lanjut ke apa ya, butuh step-step, nggak bisa semuanya langsung, dan kita harus fokus one by one gitu. So itu mungkin jawaban untuk Mas Muhammad Dafa ya, untuk reach out client secara worldwide. Next pertanyaan dari Kak Alvina Rizky, itu kebetulan udah di jawab untuk pertanyaan tekut di awal, tapi ini ada pertanyaan lainnya adalah cara kita tahu orang tersebut bisa sevisi sama kita dan cara nentuin harganya bagaimana Mas Riko. Thank you. Nah, perusahaan kan harusnya punya culture ya, punya budaya. Itu bisa jadi acuan ketika kita di proses hiring. Misalkan kita tanya dulu nih, work ethic mereka tuh kayak gimana sih? Terus apa sih yang mereka suka dari pekerjaan mereka, yang mereka lakukan. Nah, pokoknya banyak-banyak di interview itu kita banyak-banyak tanya secara personal. Dari situ baru kita bisa sama culture kita itu atau budaya kita itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita mungkin pakai pertanyaan-pertanyaan yang agak tricky gitu. Misalkan punya visi untuk Corel itu service provider di UX di Indonesia nomor 1 misalkan. Nah, kita tanya kira-kira dari segi personality si orang ini, apakah gak sih dia tuh punya ambisi yang besar gak sih gitu, kayak kalau misalkan dia cuma jawab ya saya mungkin gabung Corel ini cuman penting ada pekerjaan, terus juga bisa menafkahi keluarga, ya itu kan basic, bukan sesuatu yang ambisius gitu. Nah itu bisa jadi salah satu cara lain, tapi mungkin untuk secara lengkapnya mungkin bisa juga cari-cari tips di forum-forum HR atau grup HR, kayaknya itu lebih bisa ngebantu gitu. Tapi pengalaman aku pribadi ya. Terus secara harga atau mungkin salon kita bisa lihat, atau kita lihat range di depan, bisa berdasarkan beri service UI itu berapa sih, atau berdasarkan wilayah. Misalkan nih Jakarta berapa, kalau di Sukabumi kan nggak mungkin kita rate-nya sama di Jakarta, karena pertama biaya hidupnya lebih besar di Jakarta, kedua UMK-nya beda gitu. Nah itu ada beberapa matriks yang bisa kita coba riset, dan di situ bisa kita simpulkan range-nya kayaknya sekian sampai sekian. Tapi pada akhirnya suatu perusahaan yang besar, yang bagus, itu harus udah punya kayak range-nya tersendiri nih, setiap level itu. Misalkan nih, level junior 4 sampai 5 juta, misalkan. Terus level mid level 6 sampai 7, senior atau nanti ada mungkin level manager itu harus didokumentasikan tuh, level sekian, range sekian gitu. Berdasarkan riset tadi. Jadi kita tuh ketika hiring tuh nggak ngasal ngasih patokan gaji. Jadi kita udah ada dokumentasi juga, dan juga orang-orang yang ada di tim kita itu bisa berekspektasi kira-kira nih berapa tahun ke depan setelah gua udah jadi mid level, itu penting juga. Itu balik lagi ke HR ya nanti yang bisa bantu. Oke, next ada lagi dari Mas, boleh tanya lewat on mic Mas. Sorry.
Boleh Mas open mic aja. Oke. Mana? Thank you Mas atas kesempatannya Mas. Mau nanya, tadi kan mungkin banyak banget ya lika-liku yang memang Mas bangun ya untuk bangun Aureli ini ya. Penting juga ya. Gimana sih Mas cara ngebangun koneksi yang kuat gitu bisa sampai. Thank you Mas. Alright, koneksi atau networking ya. Nah ini sebenarnya salah satu hal yang aku suka banget sih, networking. Aku bisa kenal sama orang, dan aku klien-klien yang keren juga. Aku bisa bangun personal relation sama klien gitu. Nah tipsnya pertama adalah landasan skill, capability kita sendiri. Gimana caranya orang itu bisa percaya ke kita ya? Sulit juga. Itu kadang-kadang ada yang nanya ke aku gitu. Aku tuh pengen kenalan sama si A, tapi aku nggak pede gitu. Lah, belum aja dilakuin, kita udah ngeblok diri kita gitu. Ngeblok kita tuh nggak bisa atau nggak pede. Kedua adalah kepercayaan diri untuk networking itu. Value kita, apa yang bisa kita kasih secara value ke mereka, pasti ada kok, pasti ada. Dua, personal branding itu penting juga. Personal branding, misalkan nih kita atau lewat sosial media, juga, entah itu Instagram, LinkedIn, entah itu Facebook dan lain-lain. Nah itu bisa jadi salah satu referensi buat mereka mempertimbangkan apakah orang ini punya value, apakah ya apa sih yang dilakuin orang ini, terus apakah gua tertarik untuk ngobrol sama orang ini atau enggak. Itu personal branding ngaruh juga. Biasanya ketika pertama si orang ini punya kesamaan dengan kita, itu lebih mudah untuk diajak ngobrol atau untuk connect. Misalkan, oh kita satu hobi nih, kalau misalkan aku di motor, misalkan, oh dia juga suka motoran. Nah biasanya aku masuknya dari situ tuh, dari hal common apa yang kita sama-sama suka, coba bahas dari situ. Oh nanti udah mulai kebangun, mulai bisa agak sedikit melipir ke pertanyaan-pertanyaan lain. Pertama kepercayaan diri, kedua personal branding, ketiga adalah communication style. Itu penting juga. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut, gimana caranya kita bisa melihat atau bisa memperlihatkan respect kita ke orang tersebut gitu. Nah, misalkan dari entah pengucapan salam, entah penyapaannya kayak gimana, cara menyapanya, entah hal-hal lain. Communication style itu penting juga. Dan keempat, jangan baperan. Nah, itu penting juga, teman-teman. Kita mau ngobrol sama orang yang lebih tinggi sama kita, jangan baperan lah. Misalkan nggak dibalas 1 hari 2 kali, 1 kali 2 kali, kita chat 4 kali nggak balas, ya juga orang sibuk gitu. Kita siapa? Kita harus kita harus tahu diri juga. Jadi jangan baperan. Misalkan langsung ngejudge, ini mah orangnya sombong nggak mau chat, balas chat lah. Misalkan kita ngechat ke presiden gitu, terus kita nggak dibalas, bukan berarti presiden itu sombong gitu. Tapi emang waktunya itu terbatas banget. Itu jangan baperan. Terus kita juga harus ya mungkin beberapa kali chat, tapi jangan terlalu annoying juga, jangan terlalu 1 hari 10 kali chat, pengen chattingnya, kita pun harus ada inilah, communication style lah, sedikit-sedikit, nanti kalau udah kenal, kita ajak ngobrol, terus kita ajak ketemu, terus ketika ketemu, buat lagi first impression itu hal yang menarik. Misalkan aku sendiri nih, kadang-kadang aku lihat background dia atau lihat background si mentor ini, dia tuh sukanya apa sih? Dia tuh mengapresiasi hal apa sih? Misalkan, dia tuh suka budaya, mengapresiasi hal yang berkaitan sama budaya. Nah, aku dari kampung, bawalah
misalkan oleh-oleh budaya dari Sukabumi. Nah itu, jadi si mentor itu bakal kelihatan, oh orang ini kok tahu gua ya, kok merasa langsung ada koneksi dekat gitu. Nah, itu penting. So itu mungkin yang aku bisa sharing tentang tentang networking, percaya diri, personal branding, communication style, dan juga gimana caranya kita bisa bonding secara personal sama orang itu, step by step aja, jangan baperan gitu. So itu mungkin untuk Mas Kevin pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya aku coba batasi satu lagi ya teman-teman, karena waktu aku lumayan terbatas. Sisanya jangan khawatir teman-teman, yang pertanyaannya belum terbalas atau ada pertanyaan lain yang belum sempat ditanyakan, bisa connect ke aku di Instagram @ricosabto. Aku coba put di itu ya, di komen Rico Sabto. Nah, itu Instagram aku, bisa DM aja. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau diskusikan, bisa langsung DM aja. Insya Allah aku bakal bantu semaksimal mungkin. Oke, aku coba pilih satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mohon maaf, karena waktu aku lumayan terbatas, ada jadwal lain jam 1.30. Oke, cara ikut tim udah. Pertanyaan, bentar ya teman-teman, ini lumayan banyak juga nih, kalau agak bingung buat milih. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir yang aku pilih dari kolom komentar, adalah dari Mas Rian Syauki ya. Salam kenal Mas Riko, mau tanya agak spesifik untuk dapetin kliennya pakai channel apa aja, dan mana yang paling efektif, organic SEO web, sosmed, atau paid ads, atau reach out, atau gimana. Nah, sebenarnya kalau sepengalaman Aureli, pertama itu kita harus fokus dulu ke salah satu cara yang menurut kita works, dan buktikan itu emang works. Kalau Aureli, balik lagi, kita fokus di dribble bertahun-tahun, dan sampai sekarang kita masih ada di dribble dan fokus di sana. Ketika satu platform itu udah kita kuasai, barulah kita loncat ke platform lain atau cara lain. Kenapa? Karena jangan sampai terlena juga. Jangan sampai kita menganggap, oh kita, let's say kita punya produk fisik atau misalkan skincare, terus kita fokus di Shopee, dan kita udah number one di Shopee, ya udah fokus di Shopee. Nah, bahayanya adalah ketika something happen ke platform itu atau ke Shopee itu, kita pun bakal terdampak juga gitu. So, meskipun di awal kita fokus ke platform, ketika kita udah ngerasa udah oke, kita loncat ke cara atau platform lain. Ini kasusnya ketika teman-teman nggak punya dedicated marketing team ya, masih sendiri atau mungkin ya beberapa orang gitu. Nah, kita fokus dulu ke satu platform, channel, atau cara. Ketika kita udah menguasai channel, platform itu atau cara itu, barulah kita move ke cara yang lain yang menurut kita works. Nah, kalau Aureli sekarang, kita pakai semuanya. Kita ada di Dribbble, kita ada di Behance, kita ada di Upwork, kita ada di Pinterest, kita juga ada content writer untuk ngembangin SEO, kita juga ada social media spesialis untuk ngurus sosial media. Untuk paid ads kita udah coba, cuman kita belum terlalu fokus karena mungkin belum ada spesialis untuk di performance marketing atau paid ads. Nah, itu kasusnya kalau kita udah punya tim ya. Tapi kalau di awal ya kita better fokus one by one dulu menurut aku. One by one, satu channel, dong saya baru channel lain atau cara lain, dan begitu pun seterusnya. Kalau kasusnya teman-teman udah punya modal, udah punya revenue yang besar,
udah punya, bisa ngebangun dedicated marketing team, itu bisalah disebar tuh. Atau lebih besar lagi, ya udah di bawah tim marketing itu ada tim, misalkan tim sosial media, tim paid ads, tim SEO, itu bisa difokuskan per tim jadinya, bukan spesialis lagi tapi per tim gitu. Nah itu bisa juga, tapi itu mungkin next levelnya. Nah berkaitan sama marketing, ini ada, kebetulan aku sekarang lagi baca buku ini. Kalau teman-teman pernah dengar Gary V atau Gary Vaynerchuk, itu salah satu orang yang aku suka pelajari di YouTube, konten-konten dan podcast, bahkan bukunya. Ini namanya Day Trading Attention. Jadi di buku ini ngebahas marketing di sosial media. Ini bakal useful banget untuk teman-teman, pertama untuk ngebangun bisnis di sosial media. Nggak terpaku di UX ya, entah mungkin teman-teman buat bisnis di F&B atau misalkan di bisnis bidang-bidang lain. Yang kedua, penting juga teman-teman yang mau membangun personal branding. Karena ini ngebahas tentang sosial media, perbedaannya, juga apa yang harus kita siapkan. Jadi untuk teman-teman yang mau bangun personal branding atau social media marketing, atau mungkin teman-teman yang sekarang awalnya ada social media spesialis, ini cocok banget. Dan ini bahasa Inggris, jadi cuma bisa nggak ada bahasa Indonya, dia langsung import dari Amerika. Buat harganya sekitar 400 atau aku bisa kirim di Instagram buat referensi. So itu mungkin bagi teman-teman yang lain yang emang bisa mewakili panitia, sepertinya ada beberapa yang teman-teman yang saya di Lampung yang bisa bantu untuk close dulu untuk teman-teman yang lainnya. Sorry Mas, tadi kalah di jaringan. Oke Mas, boleh dilanjut aja. Oke, terima kasih untuk Mas Riko. Tadi penjelasannya benar-benar
uh, membantu kita ya. Jadi kita tahu soal digital agency itu mulai dari awal sampai akhir, mulai dari tahun 2015 mulai graphic design, 2018 sendiri mulai O'Reilly sampai sekarang 2024 ya. Ya. Mungkin quote dari Mas gue yang saya suka tadi itu soal never compare yourself gitu. Jadi kita memang di awal itu jangan bandingin sampai udah mulai dari awal gitu. Jadi kita memang harus pede aja gitu Mas. Oke, mungkin itu aja dari kami dari Jaksa di Lampung dan Mas Riko. Terima kasih banyak Mas ya. Dan untuk teman-teman sendiri, kita bakal ada kegiatan lagi nextnya, mau itu webinar ataupun mini course. Masukin aja Telegram, Instagram kita. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Yo, makasih teman-teman. Oke, thank you Mas Riko. Terima kasih Mas. Mas Riko. Saya tutup.